di sini lihat di bawah ada soto nih ya. Beda ya, biasa kemarin kita nasi kotak kita bawa pulang. Ada jemaat kasih makan soto sama-sama. Besok kita di rumah Pak Alek ya. Hari ini temanya adalah merayakan kesatuan dalam Roh Kudus. Hari ini tanggal merah ya, Idul Adha. Tapi tanggal merah kita bisa berkumpul di sini sebanyak orang seperti ini, saya kagum juga ya, Tuhan yang bekerja ya. Tiga apa aja ya? Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Ini diambil dari Yohanes, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya supaya kita menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya, 4 bait ya. Yesus Kristus kita satu tetap, dalam roh Yesus Kristus
ada muncul sesuatu yang sifatnya bukan mempersatukan kasih, itu berarti bukan dari Tuhan. Ya. Dalam Kristus, dalam Roh Kudus, kita sama-sama melayani Tuhan. Supaya apa? Bukan buat diri kita, Bapak Ibu, tapi supaya apa? Supaya apa kita bersatu? Lagunya bilang apa? Supaya dunia tahu bahwa kita muridnya. Supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua persekutuan kita, semua yang kita lakukan, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, ya Bapak Ibu. Kita Gimana bahagia, sukacita hari ini? Siapa James gue? Oke, puji Tuhan kita sudah dalam keadaan sehat, betul ya? Puji Tuhan kita dalam keadaan bahagia. Nah, tema kita pada saat ini itu berbicara tentang merayakan apa? Kesatuan Roh Kudus, ya, merayakan kesatuan dalam Roh Kudus, diambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 42 sampai 47. Coba kita buka pasal 4 ayat 42 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ya, sudah siap Alkitabnya, handphonenya? Ya. Kalaupun berbeda, ya mesti ganti. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang percaya tetap bersatu dan segalanya mereka jalan bersama. Dan Hangkema saat ini merayakan ya kesatuan dalam Roh Kudus. Nah, kita lihat ini saya ke sana ya. Mengapa merayakan? Nah, ini kan pertanyaannya. Kita merayakan kesatuan dalam Roh Kudus. Kenapa kita merayakan? Ada dua tonggak sejarah kehidupan iman percaya. Yang pertama-tama adalah masalah kebangkitan. Ya, Bapak Ibu, kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak percaya. Kita tidak menjadi orang Kristen, betul? Kalau Yesus tidak bangkit, dia bukan apa? Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, dia hanya manusia yang sama dengan semua. Justru itulah kebangkitannya yang membedakan Yesus dengan yang lainnya. Bapak Ibu, perhatikan agama-agama yang dianut, hanya inilah yang memberikan kepada kita sebuah kepastian. Karena itu, saudara, menjadi satu pegangan prinsip kenapa Anda dan saya jadi orang Kristen. Gitu loh. Kita percaya bukan orang yang mati. Kita bukan percaya kepada manusia yang biasa. Tetapi kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan.
Kisah Rasul 2 ayat 35 dan 36. Coba bantu saya baca. 34 sampai 36. Silakan yang mau baca. Kisah Rasul 2 ayat 34 sampai 36. Silakan Bapak Ibu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh umat Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang mengaku Tuhan dan Kristus? Petrus yang awalnya sebagai seorang pengkhianat. Tapi pengkhianatan Petrus dengan Yudas berbeda. Kalau Yudas bunuh diri, tapi Petrus dia menyesal dan menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Dia mengatakan kepada semua umat Yahudi pada saat itu yang hadir, engkau yang menyalibkan Yesus. Ya, sekarang dia menjadi Tuhan dan Kristus. Apa itu artinya Tuhan? Tuhan itu sang empunya. Dia adalah Tuhan, Tuhan, Kyrios. Kristus artinya apa? Mesias, Raja yang diurapi. Nah, saudara-saudara, sungguh dia ini adalah anak Allah. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Siapa yang mengaku? Kepala pasukan dan prajurit-prajurit. Siapa mereka? Bukan pengikut Yesus. Dia adalah yang menyiksa, yang menyalibkan, yang membunuh Yesus, tapi mengakui Yesus itu anak Allah. Punya Roh Kudus pada hari ke-50. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, kenaikannya pada hari Kamis kemarin yang lalu, ya kan? Kemudian Pentakosta tanggal 8. Besok saya khotbah di Jawa Tengah, GKJ Wates. Wah, itu saya mau tahu bawa undu-undu persembahan. Kalau sini nggak ada panen, bawanya duit. Kalau sana hasil panen dibawa, dipersembahkan, nanti dijual, dilelang. Uangnya buat gereja. Ya. Nah, saudara, ini yang menarik bagi kita. Semua orang itu merayakannya dengan sukacita. Karena turunnya Roh Kudus. Ini satu poin yang sangat penting. Paskah dan Pentakosta adalah satu peristiwa yang sangat penting. Pentakosta itu adalah suatu kekuatan dari Allah. Nanti kita lihat, ya. Nah, saudara, jadi dua hal ini yang harus kita mengerti. Mengapa mereka merayakan? Ya. Nah, berikutnya, apa yang terjadi dalam Kisah Rasul 2? Terus ya, salah ngetik ayat 42 sampai 41 sampai 47. Apa yang terjadi? Nah, saudara, yang terjadi adalah, tolong klik deh. Di sini kok nggak bisa. Ada 8 hal yang saya catat. Yang pertama-tama, pesatnya pertumbuhan orang yang dibaptis. Begitu banyak orang yang dibaptis. Pasal 2 dari Kisah Rasul ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000